dan saudara jemaat terkasih, salam patunggilan. Bagaimana kabarnya panjenengan? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan terus bersemangat menjalani hidup ini. Oleh karenanya, mari saat ini kita bersama-sama membangun ibadah keluarga di tahun 2021, sekalipun harus kembali secara online kita lakukan. Mari kita persiapkan hati kita untuk membangun ibadah keluarga saat ini. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah keluarga yang kami lakukan pada saat ini, kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang kasih dan setianya senantiasa memenuhi kehidupan ini. Amin. Bersama mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 14. Kita nyanyikan pada baitnya yang pertama. Bersatu hati kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan bersyukur karena Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kami. Sekalipun di tengah keberadaan dunia yang masih kacau, sakit akibat pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai, tetapi kami percaya penyertaan dan kasih-Mu senantiasa hadir bagi kami. Jikalau sebentar kami hendak membaca merenungkan akan firman-Mu, mampukanlah kami membuka mata, hati, dan telinga kami, agar sungguh firman-Mu itulah yang menjadi suluh terang, pelita di dalam kami bertindak menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Seraya kami memohon pertolongan-Mu untuk terus menyucikan diri kami, mengampuni segala dosa kesalahan kami, dan membimbing kami agar supaya di tengah-tengah kerentanan dan keterbatasan kami, kuasa Allah yang senantiasa mendorong kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada saat ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 2, ayatnya yang ke-14 sampai 17, yang demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan
dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca Alkitab dan yang memeliharanya dari hari ke hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kemampuan mencium bau aroma menjadi salah satu tanda bahwa kita tidak sedang terjangkit virus corona. Sebab bagi mereka yang terpapar virus COVID-19 ini, salah satu gejala awal ditunjukkan dengan kehilangan kemampuan penciuman mereka. Dan berbicara tentang kemampuan mencium bau aroma, kita sebagai manusia selalu menginginkan mencium bau aroma yang wangi, yang harum, yang sedap, ketimbang bau aroma yang tidak sedap. Ketika ada bau aroma yang wangi, yang harum, yang biasa kita lakukan adalah menarik nafas panjang-panjang, menikmati bau aroma yang harum itu. Tetapi sebaliknya, ketika bau aromanya tidak sedap, kita langsung menutup hidung, kita langsung mengibas-ngibaskan telapak tangan kita. Bahkan tidak jarang kita menjauh dari bau aroma yang tidak sedap itu. Bau aroma yang wangi selalu menarik orang untuk mendekatinya, untuk menikmati keharumannya. Sekalipun beragam bau aroma wangi yang ditawarkan, sebagaimana halnya parfum, berbagai aroma wangi yang ada selalu memiliki kekhasan tersendiri dan selalu dinikmati oleh setiap orang. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus pada bacaan kita menegaskan bahwa keberadaan orang percaya, kehidupan orang percaya menebarkan keharuman akan Kristus yang tercermin dari sikap, dari perbuatan, tingkah laku, ucapan, pemikiran, atau gagasan-gagasan kita. Yang mana Sang Kristus menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Sang Kristus memberi teladan karena Ia tidak hidup di dalam dosa.
sebagaimana Kristus tidak menentang kehendak Allah. Jemaat terkasih, bau aroma kita adalah bau aroma Kristus. Apapun bau aroma di sekitar kita, seharusnya tidak mengusik bau aroma yang khas dalam kehidupan kita. Baik ketika kita bekerja, bau aroma kita khas, bau aroma Kristus. Dalam kita menjalin relasi dengan orang lain, bau aroma kita adalah bau aroma Kristus, di mana mereka akan mencium bau aroma itu. Mari kita perhatikan pada ayatnya yang ke-17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Seolah-olah dalam ayat ini Rasul Paulus hendak menasehati kita, jangan memberi terlalu banyak pada orang lain hak untuk menentukan keputusan-keputusan kita. Jangan menenggelamkan diri kita pada keadaan yang terjadi di sekeliling, sehingga bau aroma kita bukan lagi bau aroma Kristus. Sebaliknya, keputusan untuk bersikap, untuk bertindak, berbicara, tidak boleh ditentukan oleh orang lain, apalagi keadaan, melainkan semata-mata atas perintah Allah, berdasarkan kehendak Tuhan. Jagalah bau aroma kita, bau aroma Tuhan. Selain itu, jemaat yang terkasih, bau aroma yang wangi selalu mampu menarik orang untuk menikmati keharumannya. Kita diajak bukan hanya untuk terus menjaga bau aroma Kristus dalam diri kita, tetapi juga senantiasa terus menebarkan keharumannya, hingga orang lain, orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita, memiliki bau aroma yang sama, bau aroma Tuhan. Tuhan menolong kita. Kita sisihkan persembahan kita untuk ibadah keluarga saat ini, dan mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 462. Kita nyanyikan bait 1 dan yang ketiga.
Jemaat, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, bersyukur jikalau di malam ini kami bersama boleh membangun ibadah keluarga, walaupun harus kami lakukan di rumah kami masing-masing. Demikian juga akan firman-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami malam ini. Mampukan dan kuatkan kami untuk senantiasa menampakkan citra Kristus dalam hidup kami, menebarkan keharuman akan kemuliaan-Mu yang terpancar dalam sikap hati dan perbuatan sesehari kami. Seraya kami memohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus, agar segenap kami dikuatkan, dimampukan, sehingga bukan nafsu, melainkan hanya kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa untuk segenap warga jemaat Magetan, dari anak-anak hingga Adi Yuswo. Berkenan Tuhan senantiasa memelihara, menyertai, menopang dan memberkati kehidupan mereka. Yang sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan Engkau kuatkan, agar mereka mampu mengurai segala permasalahan hidup dengan tetap memandang akan kehendak dan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan Gereja Kristen Jawetan Jemaat Magetan, pelayanan, kegiatan, persekutuan yang boleh ada. Kiranya Tuhan mampukan segenap kami, baik majelis jemaat maupun warga jemaat, untuk membangun kehidupan persekutuan yang benar di hadapan Tuhan, menjadi pewarta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Demikian juga persembahan yang boleh kami himpun saat ini. Mampukan ya Bapa menjadi saluran berkat untuk bertumbuh gereja-Mu di tempat ini, menjadi pewarta kesaksian Tuhan yang nyata. Kami juga berdoa bagi kehidupan kami di dalam kami berkarya bekerja. Kami yakin Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami. Demikian juga bangsa negara kami yang saat ini menghadapi berbagai bencana alam. Secara khusus juga pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Mampukan segala kebijakan yang diambil oleh pemerintahan bangsa negeri kami, dari tingkat pusat hingga ke daerah RT RW, mampu membangun kehidupan bersama yang semakin solid, sehingga mampu menghadapi, mengatasi pandemi COVID-19 ini di dalam kehendak dan kuasa Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa permohonan kami. Kami haturkan kepadamu di dalam kuasa Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 415 pada baitnya yang ketiga untuk mengakhiri ibadah keluarga saat ini.
kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, dalam kuasa Tuhan Yesus Sang Kristus, melalui karya Roh Kudus, menuntun, memberkati dan memelihara jemaat sekalian, dari hari ini sampai kekal selamanya. Amin.